105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Live streaming www.rri.co.id, Facebook RRI Pro 2 Singaraja, Twitter dan Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. WhatsApp 0811399154, YouTube channel RRI Singaraja, mobile application RRI Playgo. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta, dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, Sejarah, dan Tantangannya menghadirkan narasumber Profesor Aswiwarman Adam PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, Staf Khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Franz Magnis Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro 3, Pro 1 RRI se-Indonesia, radio visual dan YouTube channel RRI Net. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM, suara kreatif. RRI Singaraja, suara kreativitas. Sahabat kreatif, hai. Kali ini bareng kakak Iren Amora. Dan tentunya Iren nemenin kamu semuanya dalam dialog khusus ya, interaktif dalam studio Beranda Nusantara pagi ini. Dan kita bakal ngomongin Pancasila, sejarah dan tantangannya. Pancasila memang sebagai dasar dan juga ideologi negara Indonesia ini merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup bagi bangsa ataupun negara Indonesia. Nah, kondisi inilah yang dipercaya membuat fondasi bernegara dan juga praktek kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sudah hadir di studio ya Pro 2 RRI Singaraja, dua cewek cantik yang nanti Kak Iren akan sedikit bingung karena mereka duo S ya, Santi dan juga Sinta. Sapa dulu deh untuk Nilo Sintayani, hai, selaku anggota KNPI Buleleng. Halo Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Iya, sehat Kak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Ada juga lo Putu Shanti Yuliastiti. Halo Santi. Halo Kak Iren. Selaku Semeton Jegek Bagus Buleleng 2020. Tuh, ada Santi, ada Sinta. Ya. Benar-benar nggak bingung ya? Langsung bikin grup duo kayaknya ya, Santi Sinta. Oke, tapi kalau ngomongin dari kalian selaku generasi milenial ya. Nah, ini arti kalau ketika kalian mendengar Pancasila ini seperti apa sih maknanya untuk kalian sendiri? Siapa yang mau jawab dulu? Siapa dulu nih? Santi aja deh dulu. Oke. Mungkin kalau Pancasila ya, dari mungkin gambaran saya sebagai seorang anak muda dan juga sebagai perwakilan Jegek Bagus Buleleng, itu mungkin melihatnya sekarang tantangannya karena di masa kini ya, kita sudah dulu kan Pancasila itu belum ada teknologi, dan kita sekarang Pancasila ini benar-benar menggambarkan bangsa kita seperti apa. Jadi benar-benar gambaran bangsa kita diinginkannya seperti apa nih, misalnya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus punya agama dan kita turut mempercayai Tuhan seperti itu. Jadi benar-benar menggambarkan bangsa kita. Nah, sekarang karena ada teknologi, kemudian kita gampang banget melihat bagaimana budaya luar itu bakal banyak banget budaya-budaya itu masuk ke Indonesia. Nah, sekarang di sini kesulitannya itu adalah gimana kita memilah yang mana sesuai dengan bangsa kita. Tapi tentunya kita tidak menutup dari luar, tapi juga kita harus memilah yang mana boleh diakulturasikan atau diasimilasikan dengan budaya kita sendiri. Seperti itu sih. Oke, jadi ini dengan kemajuan teknologi jadi agak susah ya, ini menjadi tantangan sendiri untuk generasi milenial
milenial banyak mungkin yang bahkan melupakan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila itu. Gimana tanggapannya Sinta? Oke, kalau kita mendengar kata Pancasila, yang terbersit pertama itu adalah ideologi negara kita. Ideologi negara yang menjadi dasar, yang menjadi landasan kita sebagai warga negara Indonesia dalam melaksanakan apapun, aktivitas apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu masih dari dulu, dari tahun 1945 semenjak kemerdekaan, juga semenjak lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 1945 itu, bahwa dari sana kita sudah bisa tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri, sehingga nilai-nilai Pancasila itu masih sangat relevan ketika kita walaupun sudah berada di beda ini ya, beda tahun ya, sangat jauh beda ya, zaman ya. beda zaman gitu. Tapi Pancasila ini luar biasa sekali, dari banyak tantangan-tantangan yang ingin merubah Pancasila, tapi Pancasila mampu berdiri sampai saat ini itu. Oke, karena memang kalau kita ngomongin sejarah, waduh luar biasa banget sampai mencetuskan 5 sila ini ya yang menjadi Pancasila bagi Bung Karno itu sendiri. Makanya setiap bulan Juni ini diperingati sebagai bulan Bung Karno, begitu sahabat kreatif. Dan kita mau flashback dulu, Kak Iren mau flashback dulu sama Sinta dan juga Santi nih ya. Kapan sih kalian mulai mengenal mungkin Pancasila, atau mungkin sudah hafal Pancasila, tahu Pancasila diajarkannya itu sejak kapan, atau mungkin di orang tua udah diajarin, apa memang dalam bangku sekolah kelas 1 misalnya SD? Gimana nih? Sinta dulu. Oke. Jadi Sinta mengenal kata Pancasila ya, ingat sekali waktu itu masih TK tahun 2004. Sinta TK itu, di sana kita diminta untuk menghafal lambang-lambang Pancasila. Sampai saat ini masih hafal gitu. Jadi guru-guru di TK kita diminta untuk 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas gitu. Itu sampai saat ini masih melekat. Kemudian bagian-bagian dari sila tersebut, termasuk juga mungkin tanpa kita sadari dari sejak kita dilahirkan, kita sebenarnya sudah mampu menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Sampai saat ini pun masih seperti itu gitu. Oke, kalau zaman dulu mah memang ada pelajaran memang khusus juga ya, sejak dari SD mungkin disebutnya apa ya, PPKN. Kalau mungkin berubah, kalau dulu PKN pernah ya, kemudian PPKN, dan itu memang kalau untuk tahun ini ya berubah juga lagi namanya ya, bukan PKN lagi atau PPKN lagi, sahabat kreatif, memang mungkin masuknya ke tematik kayak gitu ya. Tapi tadi Sinta juga sempat bilang kalau ada juga pelajaran itu menjadi pendidikan Pancasila. Apalagi sekarang dengan kurikulum yang baru ya, kita ditekankan atau siswa-siswa ditekankan terkait dengan profil pelajar Pancasila gitu. Itu yang lebih sekarang harus diimplementasikan dari siswa-siswa tersebut dari semenjak menjadi semenjak menjadi siswa gitu kan, diterapkan itu. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya Santi nih? Gimana nih Santi? Arti Pancasila, kamu mengenal Pancasila ini sejak kapan? Sebenarnya sama dari Sinta ya. Dari TK dong? Iya, dari TK. Bahkan sampai ingat ritmenya yang kayak misalnya 1 Tuhan, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas ya. Sampai ada nadanya gitu, sampai keinget di kepala karena TK kayak gitu cara ngafalinnya. Terus juga bahkan di SD itu kalau sekarang yang mungkin karena adikku sekarang tematik, itu dia mungkin kayak bintang atau padi dan kapas itu bener-bener nyari padi dan kapas. Jadi ditempel di bukunya kayak gitu. Biar mereka lebih ingat, mungkin karena kalau melakukan sesuatu lebih ingat gitu ya. Cuma memang kalau kulihat sekarang itu malah memang sih dari SD itu benar-benar sudah ditekankan kalau untuk ketuhanan harus toleransi. Kemudian diajarin juga dari dulu kita udah punya ketua kelas ya. Jadi kalau mau punya suatu keputusan itu kita harus mufakat gitu kan. Musyawarah mufakat banget. Jadi memang sudah dari dulu ditekankan gitu. Cuma sekarang bagaimana sih kita benar-benar tetap menjaga ciri khas bangsa kita gitu tanpa terlalu terbawa arus yang cepet banget kan di era globalisasi ini gitu sih. Oke, baik. Sahabat kreatif tuh kamu semuanya mau tanya-tanya ya, dan juga ntar bakal ikut kuis, boleh ikutan di 0362255565. Nanti ikutan kuisnya gampang, pertanyaannya nanti Santi dan Sinta yang akan memberikan pertanyaan buat kamu semuanya. Jadi tetap di Pro 2 RRI Singaraja, Suara Kreativitas.
Kakak, aku mau nanya nih, Apa sih? mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai pedoman ya? Oh, itu artinya semua peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Oh, terus kalau Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka? Ideologi terbuka maksudnya Pancasila dapat diartikan sebagai ideologi yang dinamis, mampu bertahan mengikuti perkembangan zaman, mampu menempatkan nilai dan ajarannya walaupun zaman telah berubah tanpa mengubah sifat dasar dari ideologinya sendiri. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti mampu menerima dan menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi di Indonesia maupun di dunia tanpa mengubah intisari atau nilai dasar dari ideologi itu sendiri, yakni Pancasila. Benar begitu, Kakak? Iya, tepat sekali. Karena memiliki sifat terbuka, ideologi Pancasila tetap diterapkan di masa mendatang walaupun zaman sudah berubah dan berkembang. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, Suara Kreativitas. Masih bareng Kak Iren dan juga ada Sinta, juga Santi, sahabat kreatif. Nah, kalau kita ngomongin Pancasila sebenarnya nggak ada habisnya. Apalagi nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut kalian sendiri ya, ini kan tadi ngomongin pendidikan Pancasila. Menurut kalian, seberapa penting sih pendidikan Pancasila ini untuk generasi penerus bangsa? Oke, mungkin dari Santi dulu ya. Kalau menurut Santi sih sangat penting ya, karena kalau tidak dari kecil itu ditekankan kalau ini nih Pancasila nih, ini adalah ideologi negara, dan kita secara walaupun mereka mungkin tidak sadar ya, karena kan berdoa, beribadah tepat waktu itu juga termasuk mengamalkan Pancasila. Cuma kadang mereka kan nggak sadar gitu, oh ini Pancasila gitu. Jadi biar mereka mengenal juga dengan negara, oh ini Pancasila, ini 5 sila yang harus aku terus pegang gitu sampai selama aku menjadi bangsa Indonesia begitu. Jadi menurut aku penting banget, karena juga Pancasila memang pelajarannya tuh semua bagus-bagus ya, nggak pernah mengajarkan yang jelek. Bener banget. Jadi kayak misalnya ya persatuan Indonesia, buat toleransi, kalaupun beda agama juga ya kita bersatu tetap kayak gitu, dan itu memang bagus-bagus semua ajarannya. Jadi penting banget. Oke, kalau dari Sinta sendiri sama ya kayak Santi, sangat-sangat penting ketika Pancasila ini memang harus diinternalisasi dari semenjak kecil gitu. Jadi kita para generasi milenial mungkin nanti yang mau punya anak gitu kan, dari kecil memang tanpa kita sadari kita memang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Pancasila itu digali dari jati diri bangsa Indonesia sendiri. Artinya itu memang karakter bangsa Indonesia. Jadi kita tidak boleh melepas diri dari karakter-karakter kita, ciri khasnya kita, kemudian juga nilai-nilai yang memang terkandung dalam Pancasila. Jadi itu betul-betul penting ketika kita memang harus mengimplementasikan Pancasila tersebut dari sejak kecil gitu. Oke, karena memang sahabat kreatif kalau istilahnya ingin mengajarkan sesuatu sama anak ya dari kecil gitu ya, sama untuk kedepannya dia menjadi generasi penerus bangsa biar ya lebih mantap lagi. Nah, kalau tentunya pengamalan Pancasila gitu ya, misalnya yang menurut kalian sudah hampir punah di kalangan milenial itu ada nggak sih? Apa ya? Mungkin lumayan, karena sekarang ini banyak sekali. Kalau menurut Santi sih waktu itu sempat ramai kasus diskriminasi, tapi memang nggak cuma di barat. Kalau di barat kan ngomongin masalah kulit hitam kulit putih, tapi kalau di bangsa Indo juga, karena Santi punya teman yang dari Papua itu pernah curhat gitu ke Santi. Santi nggak mau juga ngasih tahu namanya siapa. Jadi intinya dia tuh diperlakukan berbeda gitu, kayak kurang
gimana ya, kurang nyaman gitu dia ketika dia menemui dengan orang-orang yang mayoritas, misalnya di Bali kan mayoritas orang Bali gitu. Jadi ketika mereka berkomunikasi tuh sulit bagi mereka begitu. Jadi misalnya kita di sini kan kalau bahasa Belelengnya ya, biasanya bahasa Belelengnya kan kita cai-cai gitu. Mohon maaf. Tapi kalau mereka tuh bener-bener bahasanya baku banget. Jadi di antara mereka dan kita itu harus sama-sama saling dia mau juga mendekati, kita juga harus mau mendekati. Nggak boleh cuma salah satu aja. Itu yang menurut tantangan terbesar ya kalau menurut aku. Jadi generasi milenial yang itu harus diperhatikan begitu ya, lebih diperhatikan lagi berarti ya. Betul. Sebagai anak-anak muda ya, meskipun kita beda, mungkin ada yang berpikiran kalau ya susah ngomong sama dia soalnya terlalu baku gitu. Sedangkan kita ya kayak udah selengean gitu beleleng ya. Cuman ya kita kembali lagi karena kita sama-sama Indonesia ya, mungkin kita lah yang lebih ya kalau mungkin deketin lah gitu. Kalau memang baku ya udah menyesuaikan gitu ya. Dan juga untuk teman-teman yang Papua itu juga mudah-mudahan bisa menyesuaikan. Jadi nggak ada terselisih paham kayak gitu ya. Iya, pada akhirnya juga yang mau ngedeketin kita tuh akhirnya bisa cai-cai. Terus kita juga jadi lebih baku. Kita juga bisa lebih gini ya, tahu ya tradisinya dan juga bahasanya seperti apa. Sinta, banyak ya nilai-nilai yang sebenarnya nilai-nilai Pancasila yang saat ini sudah mulai luntur, terutama di generasi muda. Karena arus globalisasi juga, jadi memang dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar gitu. Cuma Pancasila bukan ideologi yang tertutup, tapi Pancasila adalah ideologi yang sangat terbuka. Tetapi kita sebagai generasi muda ya harus mampu memfilterasi, menyaring apa yang pantas untuk kita gunakan dan mana yang tidak pantas untuk kita gunakan gitu. Terkait dengan nilai-nilai Pancasila yang saat ini sudah mulai luntur, mungkin tadi Santi sudah menyampaikan terkait dengan toleransi, dari toleransi beragama, ras, suku, budaya, itu adalah hal-hal yang sangat krisis sekarang. Jadi sangat krusial ketika kita menyebut agama, ras, dan lain sebagainya, bahasa agak gitu. Agak sensitif. Mungkin itu yang perlu kita jaga dengan melihat Indonesia yang sangat multikultural. Jadi itu yang perlu kita pahami, bahwa Indonesia itu bukan bangsa yang bangsa yang cuma satu bahasa, satu ras gitu, tapi kita plural, kita beragam gitu. Oke, baik. Sahabat Kreatif, buat kamu yang mau tanya-tanya boleh ya di WhatsApp di 0811399954, atau mungkin juga mau ikutan kuis boleh nanti di telepon ya 0362255565. Nah, ngomongin tentang Pancasila nih ya. Seberapa penting nih bagi anak-anak muda untuk memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Memahami nilai-nilai Pancasila tentunya sangat penting ya. Pancasila, generasi muda ini kan generasi yang menjadi estafet nanti, menjadi calon-calon pemimpin nanti. Ketika kita tidak memahami dasar negara kita, ideologi negara kita, bagaimana nanti kita memimpin negara kita gitu. Jadi sangat-sangat penting adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila terhadap generasi muda yang akan meneruskan nanti bangsa kita, meneruskan nanti ke Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Jadi sangat penting. Oke, Santi. Kalau dari saya sih mungkin kalau kita tuh benar-benar memahami nilai Pancasila dan sebagai anak muda milenial zaman sekarang, itu karena kita berada di pertengahan gitu ya. Jadi ada generasi senior, ada juga generasi yang akan datang nantinya, mungkin anak-anak kita atau mungkin yang lebih muda daripada kita. Ketika kita benar-benar membawa nilai Pancasila itu, kalau yang Santi rasakan ya, ketika Santi benar-benar menerapkan Pancasila itu, Santi lebih mudah ke generasi yang senior, generasi yang di atas Santi. Jadi lebih mudah mendekati generasi yang di atas, tapi juga Santi bisa mengajari misalnya karena punya adik ya, mungkin contoh nyatanya itu yang ngajarin adik gimana sih nilai-nilai yang harus dia pegang gitu sebagai mungkin sebagai manusia dan juga tentunya sebagai bangsa Indonesia kayak gitu. Jadi menurut Santi penting banget buat anak-anak muda zaman sekarang kembali ke originnya mereka, kembali ke ideologi negara yang mana itu kan kayak asalnya mereka ya gitu. Oh, ini sebenarnya asli bangsaku gitu. Walaupun memang kan tadi dibilang ideologi terbuka ya. Kalau Pancasila itu ideologi terbuka, memang bisa terpengaruh oleh bisa beradaptasi lah ya bahasanya, bisa beradaptasi, tapi kita tetap punya ciri khas tersendiri gitu. Kayak ini dia Indonesiaku kayak gitu. Ini dia Indonesiaku dengan beragam suku, bangsa, agama, adat istiadat, ras ya. Dan tentunya mari kita bersatu. Dan kalau Kak Iran mah suka dengan statement
lebih tema sih ya, kayak peringatan bulan Pancasila itu saya Indonesia, saya Pancasila, itu menurut kalian paling keren. Meskipun sekarang kalau untuk tahun 2022 ini kan temanya berbeda ya. Untuk tahun ini di mana bangkit bersama membangun peradaban dunia. Ini juga keren sebenarnya. Tapi menurut kalian dengan tema yang diangkat bangkit bersama membangun peradaban dunia, pendapat kalian apa? Oh, mungkin karena kalau dari dengar itu ya, bangkit bersama, terus gimana tadi Kak? Membangun peradaban dunia. Membangun peradaban dunia. Wah, ini visioner juga sampai ke dunia ya. Betul banget. Aku juga benar-benar ketika mendengar ini tuh bangkit bersama itu mungkin karena kita baru pandemi, yang mana pandemi itu benar-benar ya kita kayak rasanya mundur gitu, diam di rumah, ekonomi juga banyak sekali sektor yang terpengaruh gitu. Jadi sekarang kita bangkit dulu, tapi nggak cuma bangkit dari suara itu ya, dari menuju peradaban dunia itu kita ingin menyuarakan suara Indonesia gitu ke seluruh dunia, sampai ke dunia gitu ya. Iya betul. Jadi ini Indonesia gitu. Kita bisa apa gitu? Kita bisa kan, apalagi ada G20 ya. Kita ingin menunjukkan kalau Indonesia tuh bagus kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Bangkit setelah pandemi, dan itu bangkitnya tidak sendiri, tetapi kita bersatu ya, sebagai bangsa Indonesia untuk membangun peradaban dunia. Betul kita banget. Indonesia kita bisa gitu ya. Kalau Sinta sendiri? Oke, bangkit bersama bagaimana membangun peradaban dunia. Oke. Jadi ketika mendengar kata bangkit bersama membangun peradaban dunia, yang terpikirkan itu adalah bagaimana bersama-sama sesuai dengan ciri khas kita bergotong royong gitu kan, bergotong royong untuk membangun kembali Indonesia. Indonesia sebagai saat ini masih negara berkembang ya. Saat ini biar kita kedepannya menjadi negara maju. Jadi dari semua sektor kita bisa mengambil peran bukan cuma di Indonesia aja, tapi mengambil peran untuk perubahan dunia, untuk perubahan, untuk peradaban dunia. Jadi Indonesia itu harus mengambil peran. Yang menjadi kunci adalah kita, generasi muda ini gitu. Itu kalau menurut Sinta. Oke, karena memang ini sampai ke dunia memang tantangan yang luar biasa juga ya untuk kita sama-sama sampai membangun peradaban dunia, karena memang tidak gampang untuk membangun diri sendiri, mungkin juga untuk mungkin menjadi Indonesia itu aja sudah susah, apalagi ke sampai dunia. Nah inilah untuk diperlukan kerjasama yang luar biasa sebagai bangsa Indonesia untuk bangkit bersama-sama, dan juga mari kita bersama gotong royong. Tapi ngomongin gotong royong, anak-anak muda masih ada yang gotong royong nggak sih ya? Ini kan pengalaman Pancasila ya. Kalau anak-anak muda masih ada yang gotong royong nggak sih ya? Hari Jumat biasanya di sekolah selalu ada bersih-bersih bareng gitu. Di sekolah ada ya gitu bareng. Berarti masih ya diamalkan nilai-nilai Pancasila dengan contohnya adalah gotong royong. Nah, sahabat kreatif, ini ada pertanyaan yang masuk, tapi ntar Iran bakal bacain dan akan dijawab sama Santi dan Sinta ya saat lagi. 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila? Yang kau dulu tanya saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru. Apakah itu Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat. Sila keempat itu sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload. Bilang saja Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila. Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa. Sama gitu Kak, kau cerdas, hanya kau kurang pintar. Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewa 081 54 706 806. RRI Pro
Pro 2 FM, suara kreativitas. Terima kasih sahabat kreatif, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Singaraja, suara kreativitas, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline. Masih bareng Santi dan juga Sinta. Tapi sebelum Iran bacain pertanyaan yang masuk dan juga sebelum kita buka quiz juga nih ya di siang ini, kita Kak Iran mau challenge dulu kedua tamu kita. Apakah juga mereka patut ya menjadi contoh sebagai generasi muda? Apakah mereka memahami Pancasila? Tadi ada iklan ya, layanan masyarakat. Apa tuh Kak? Sila keempat. Siapa yang bisa jawab? Oke, Sinta dulu katanya. Oke, sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sahabat kreatif, mantap. Nah, di challenge lagi ya. Oke, sekarang Iran mau tanya sebentar. Kalau kita ngomongin Pancasila ya, ini simbolnya apa? Disimbolkan dengan apa? Garuda. Oke, Garuda, burung Garuda ya sahabat kreatif, yang membawa perisai berisi 5 sila. Dan tentunya bisa disebutin lambang-lambangnya dari 1 sampai 5. 1 bintang, 2 rantai. Wah ya, kalau ini 3 gotong pohon royong beringin. ya sahabat kreatif ya. Kalau yang ini jawabnya gotong royong. Silakan. Yang 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Yeay. Dan tanya lagi dah. Kalau diperingati sebagai hari lahir Pancasila 1 Juni. 1 Juni, kompak ya. Dan tentunya sahabat kreatif, itu Santi dan Sinta berarti cocok mereka. Tepuk tangan dulu dong ya, sebagai anak muda generasi penerus bangsa yang sudah memahami Pancasila ya. Tapi harus kedepannya lebih lagi ya, lebih mantap lagi untuk tentunya mungkin mengajarkan atau menyebarkan ya nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau untuk adik kalian atau mungkin ponakan atau siapa lah yang anak-anak kecil, kalian pernah mengajarkan atau mungkin memperkenalkan Pancasila itu nggak ke mereka? Mungkin dari Santi dulu ya, karena Santi punya adik dan dia lagi SD, jadi ada tematik gitu. Jadi di tematik itu Santi juga kan karena pandemi kan belajar di rumah gitu. Jadi Santi karena juga pendidikan bahasa Inggris kan harus menerapkan juga gimana jadi guru ya. Jadi Santi ngajarin juga adiknya gitu, matematika iya, bahasa Inggris iya, semuanya iya. Termasuk juga ketika dia ada pelajaran yang berhubungan banget sama Pancasila. Jadi misalnya coba sebutkan aktivitas kamu sehari-hari gitu. Jadi atau gimana sih caranya kamu ibadah kayak gitu. Nah, itu Santi juga yang ngajarin gitu. Jadi gimana kalau Santi kan anak orang Hindu, jadi ngajarin Trisandia gimana caranya, Pancasembah gimana caranya, kayak gitu. Termasuk juga waktu itu tadi nempel-nempel padi dan kapas, jadi bantu nyari padi, di mana nyari padi ya, sama nyari kapas kayak gitu, ditempel-tempel di buku gambar kayak gitu sih. Oke, itu peran kakak ya dalam kehidupan sehari-hari adiknya yang belajar. Ini sekaligus memperkenalkan Pancasila itu kepada adiknya. Mungkin sambil sembahyang dikasih tahu, oh ini loh kalau di sila Pancasila ini nomor berapa, misalnya kayak gitu ya, bisa juga ya. Benar banget. Terutama juga yang untuk toleransi gitu. Jadi kalau misalnya ada temannya berbeda itu kadang dia nanya, kok dia beda ya, beda apa sih acara sembahyang itu beda gitu, kok dia ke gereja kayak gitu misalnya. Ya itu saya ajarin juga gitu. Tapi mungkin perlu penekanan lagi ya kalau itu sila kedua gitu. Kok itu persatuan manusia gitu ya. Iya, kemanusiaan yang adil. Persatuan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kalau Sinta sendiri itu kan bingung sampai ya. Oke. Sinta sendiri gimana? Oke, Sinta juga kebetulan punya adik ya. Adik yang masih SMP ada, yang SD juga ada. Jadi sama, karena yang SD terutama yang masih banyak tanya, yang banyak ingin tahu gitu, terkait mata pelajarannya juga yang bersifat tematik, ada Pancasilanya, kewarganegaraan dan lain sebagainya sama. Jadi secara tidak langsung ya, jadi bukan secara langsung ngomong oh ini sila keberapa, ini sila berapa, enggak, tapi lebih ke bagaimana mengimplementasikan oh sila ini kayak gini loh, kita harus toleransi dan lain sebagainya gitu. Dan kebetulan juga kan Sinta saat ini juga ngajar anak SMP gitu kan, dengan melihat sekarang kurikulumnya luar biasa sekali, kurikulum merdeka, menekankan pada profil pendidikan Pancasila gitu. Itu yang ditekankan dalam siswa dengan berbagai macam proyek yang diberikan kepada siswa dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu ditekankan lagi di sana gitu. Jadi memang kita sebagai pendidik juga tantangannya di sana nih, gimana nih biar lebih ini ke anak-anak, biar lebih masuk, biar Pancasila itu bukan tidak dianggap apa ya sudah kuno gitu kan. Tapi kita bagaimana mengaitkan antara Pancasila dengan
kehidupan mereka sehari-hari gitu. Oke. Kalau memang kita memperkenalkannya ke anak-anak kecil gitu misalnya, atau mungkin tadi murid-murid, atau mungkin adik, atau mungkin ponakan, itu memang nggak boleh istilahnya kayak apa ya, ngedoktrin nggak boleh ya, cuman lebih fleksibel aja, lebih santai ngajarin, karena memang anak-anak mungkin kalau kita terlalu mendoktrin tuh akan mental malah di otak mereka. Tapi kalau dengan pengamalan kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya itu lebih gampang ya untuk mengajarkan ke mereka. Nah, ada pertanyaan yang masuk nih. Hai Pro 2 Singaraja, hai Kak, pagi ini tamunya unik, Santi dan Sinta katanya. Iya, mereka janjian sepertinya ya. Terus aku mau tanya dong, ini kan sebagai anak-anak muda generasi milenial sekarang dengan kemajuan teknologi sering mengabaikan pengamalan Pancasila katanya. Nah, menurut kakak bagaimana? Ya, gimana nih tanggapannya? Santi dulu ya. Oke, mungkin boleh nih ya, karena juga sejauh ini yang ku lihat itu memang sebenarnya banyak ya, kalau ada konten-konten tuh memang cenderung mereka memilih agar lebih entertaining tapi tidak berusaha menaruh edukasi gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakuin saat ini tuh lah, karena mungkin yang kakak yang bertanya nih sepertinya generasi pertengahan juga ya mungkin ya. Jadi pasti punya seseorang yang di bawahnya gitu, ada generasi yang lebih di bawahnya, itu bisa kita ajarkan kalau memang entertainment tuh boleh, seru-seru boleh gitu. Cuma tetap aja ingat kalau jangan terlalu dibawa gitu. Kalau misalnya kita pilah-pilah gitu, kita mengajarkan mereka pilah-pilah, tapi sebelum kita mengajarkan mereka milah-milah, kita juga harus jadi role model dong. Karena ya kayak gitu ya, itu susahnya jadi guru. Sejujurnya. Jadi nggak boleh cuma asal bilang kamu harus nerapin Pancasila, tapi kita sendiri nggak menerapkan gitu. Bener banget. Jadi ya menurut saya sih itu ya, memilah-milah, bantu memilah-milah, dan juga dukung konten creator yang mengedukasi gitu. Dan sekarang udah mulai banyak sih kalau saya lihat ya. Jadi kayak Kok Bisa, terus juga banyak sekali kayak 1% Indonesia itu juga menekankan agar Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu. Oke. Menarik sekali ya yang disampaikan oleh Santi juga tadi. Memang tantangannya sekarang generasi muda itu nilai-nilai Pancasilanya sudah mulai luntur kan, dan mulai luntur dengan adanya arus globalisasi, kemudian dengan adanya nilai-nilai baru yang muncul dari yang bukan Indonesia itu gitu, dan itu sangat menarik untuk generasi-generasi muda, sedangkan itu benar-benar jauh dari nilai-nilai atau jati diri bangsa Indonesia itu sendiri gitu kan. Sekarang kita lebih ke menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan dari anak-anak muda itu sendiri gitu. Misalkan anak muda sekarang sudah jarang membaca, sekarang lebih enak ke konten gitu kan. Ya kita edukasinya melalui konten. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita tidak bisa memaksakan anak muda harus baca gitu, tapi mereka lebih senang konten, yaudah kita edukasinya lewat konten gitu. Mungkin lebih ke sana ya. Tapi mungkin lebih bikin kontennya yang bermanfaat. Yang bermanfaat, gitu ya. Yang mengedukasi. Jangan cuman mikir ya biar viral aja lah gitu ya, biar cepet aja, tapi nilai-nilai mungkin yang bisa diambil dari konten itu ada manfaatnya, mungkin bisa mengaplikasi nilai-nilai Pancasila dan ya untuk kebaikan kita semuanya lah ya. Nah, ada pertanyaan lagi, makasih itu Andi yang bertanya ya, dan ada juga Hai Pro 2 Singaraja, Kak, aku dari Puspa yang ada di Lovina, aku pengen tanya dong sama Santi dan Sinta. Nah, untuk pengamalan Pancasila kehidupan sehari-hari yang perlu banget ditekankan atau mungkin dilakukan bagi generasi muda, yang apa aja sih katanya? Nah, banyak banget dong ya. Oke, banyak ya. Jadi setiap sila itu memang perlu ditekankan gitu. Misalkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya, kita bagaimana bertakwa terhadap Tuhan gitu, dengan mungkin sembahyang atau ibadah. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana kita menekankan rasa ini ya, rasa kemanusiaan kita. Misalkan melihat orang susah ya kita bantu, yang kayak gitu juga ditekankan. Yang ketiga, persatuan terkait dengan toleransi dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa menerima perbedaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, kerakyatan tentang musyawarah, musyawarah mufakat, bagaimana kita bisa melaksanakan atau mengambil keputusan itu ya melalui musyawarah gitu, bukan sendiri-sendiri kita ngambil keputusan gitu kan. Kemudian yang kelima, keadilan, bagaimana kita mulai berkeadilan dari diri sendiri, bagaimana kita memperlakukan seseorang yang adil itu seperti apa. Itu memang mulainya dari diri sendiri dan sesuai dengan apa yang kehidupan kita sehari-hari gitu. Jangan dah jauh-jauh kita ngambil negara gitu kan, tapi dari diri sendirilah, lingkungan diri sendiri. Lingkungan gitu. dulu ya. Iya.
Oke, kalau tadi pertanyaannya tuh nanya yang mana penting gitu ya. Wah, kalau itu susah sih milihnya. Jadi semuanya penting. Semua gitu. penting ya. Semua harus diterapin dan semua harus mungkin dari yang bertanya juga memang harus menerapkan gitu. Nggak cuma sendiri, harus kita semua yang nerapin gitu. Karena kalau gitu biasanya saling ini ya kayak dia juga nggak nerapin, udah aku juga nggak nerapin gitu. Kayak gitu jadinya malah jadi berantai kayak gitu. Tapi makanya mulai dari diri sendiri. Oke, kita nerapin, terus kita coba ajak yang lain. Jadi makin itu ajak gitu ya. Bukan MLM ya. Tapi kayak memang ajain biar ikut Pancasila kayak gitu, ikut menerapkan Pancasila. Walaupun dia nggak sadar itu ternyata Pancasila gitu, tapi itu termasuk nilai-nilai Pancasila kayak gitu. Oke, baik sahabat kreatif, untuk kamu semuanya kita ada kuis khusus ya, spesial untuk hari ini dalam menyambut atau memperingati bulan Bung Karno. Nah, bakal ada tentunya 4 orang yang bakal beruntung ya untuk mendapatkan pulsa sebesar Rp50.000. Itu langsung aja ntar telepon ya, telepon di 0362255565. Tapi mungkin ke Sinta dulu deh. Yang nelpon nanti mau disuruh ngapain nih? Oke, mungkin karena ini berkaitan dengan Pancasila, mungkin lebih ke menyebutkan bagian-bagian dari Pancasila itu apa sih gitu. Oke, jadi menyebutkan butir-butir Pancasila sahabat kreatif, sila pertama sampai kelima ya. Ntar telepon di 0362255565. Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga. Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap saboh Indonesia. Hewa ai nova beita banosa si hasara tedu. Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia. Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia. Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia. Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia. Kami cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. www.biang.co.id. Biang Mobile Application. Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, suara kreativitas. Nah, gimana nih sahabat kreatif, kamu mau menerima challenge-nya dari Sinta nggak nih untuk menyebutkan nilai-nilai dari Pancasila? Langsung aja telepon ya di 0362255565. Langsung aja, nanti bisa dapetin pulsa Rp50.000 untuk 4 penelpon kalau ada ya. Tapi kalau nggak, untuk hari ini kita bagi-bagi kuis pokoknya dalam satu hari ya, sampai sore nanti atau mungkin sampai jam 7 malam lah. Kita bagi-bagi kuis terus sampai kreatif, spesial nih memperingati bulan Bung Karno tahun 2022. Nah, sambil nunggu nih ya, ada pertanyaan lagi di WhatsApp. Nah, ini Hai Pro 2 RRI Singaraja, Kak Iren, Kak Santi, Sinta.
Ini aku pengen kayak apa ya, mungkin kayak curhat aja sih, karena memang aku lihat juga di beberapa sosial media generasi muda ini sekarang kok banyak yang kayak bawa sikap intoleran dan juga kayak radikal gitu. Nah, gimana tanggapannya? Oke, susah nih ya kalau sikap intoleran dan radikal itu, karena biasanya yang bersikap seperti itu mereka susah banget buat dikasih tahu gitu, karena mereka kayak ya aku nggak mau, pokoknya aku ya aku gitu, aku nggak mau, pokoknya kalau dia beda ya udah aku nggak mau, nggak mau nerima dia gitu karena dia berbeda. Mungkin dari aku itu cuma bisa ngasih tahu, coba dia dibalikin gitu pandangannya. Misalnya dia kalau diintoleranin gitu, misalnya dia berada di kelompok yang dia tuh minoritas gitu, dan ketika dia diperlakukan tidak adil, apakah dia suka dibegitukan gitu. Kalau mungkin dari aku kayak gitu ya caranya, karena juga dulu pernah ada seperti itu, terus aku coba balikin, kalau kamu diperlakukan begitu di tempat ini, kamu suka nggak digituin? Terus akhirnya berpikir juga, iya juga ya gitu, akhirnya dia mencoba memahami, oke, ternyata kita harus sama semuanya itu ya harus baik sama semua gitu, nggak usah pilih bulu gitu kayak gitu. Oke, kalau saat ini intoleran dan radikal itu sebenarnya menjadi musuhnya negara ya, karena itu yang menjadi penyebab utama atau memicu terjadinya perpecahan di antara bangsa Indonesia ini yang dibangun dari dulu biar bersatu gitu kan, dari Sumpah Pemuda dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan adanya intoleran maupun radikal ini yang memecah adanya bangsa Indonesia kita sendiri gitu. Jadi yang mungkin bisa kita lakukan itu adalah 1-2 orang yang intoleran maupun yang radikal kita lawan dengan 10-20 orang yang kita toleransi serta mampu menghargai perbedaan. Itu kita lawan bersama-sama, karena ketika kita 1-2 orang yang intoleran maupun yang radikal kita lawan dengan banyak orang yang kita mampu toleransi, itu rasanya bisa mencegah adanya intoleran tersebut. Kemudian mungkin lebih diperbanyak adanya diskusi-diskusi tentang kebangsaan, dialog-dialog tentang kebangsaan, sehingga itu lebih menyadarkan kita sebagai generasi muda bahwa kita dalam hidup multikultur ini sangat penting menghargai perbedaan-perbedaan tersebut gitu. Dan juga yang menjadi pengaruh terbesar kenapa adanya intoleran maupun radikal itu adalah pengaruh dari sosial media. Sosial media itu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap adanya radikal terhadap sesama, biasanya itu di agama ya. Agama itu dijadikan sebagai alat yang sangat untuk memecah kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Mungkin itu sih. Jadi pintar-pintar kita aja ya generasi muda ya, bener. Jangan mau sampai dipecah belah ya, apalagi ya kita kan sama-sama saudara gitu ya, juga bingung juga sih sebenarnya ngapain juga harus ribut-ribut ya. Oke, buat sahabat kreatif nih ya, mungkin kayaknya banyakan yang malu untuk telepon, ya udah di WhatsApp juga boleh ya yang mau tanya-tanya mungkin, atau mungkin yang pengen dapat pulsa boleh lah. Nanti mungkin mau bertanya atau mungkin mau jawab pertanyaan juga boleh. Atau mungkin kalau telepon agak susah kali ya, gimana caranya ya, mungkin yang nanya-nanya boleh deh ya, nanti dapat hadiah juga, hadiah pulsa, oke? Dan kalau kita ngomongin Pancasila nih ya, coba dari kalian semuanya, kalian berdua hafal dong lagu Garuda Pancasila ya? Hafal dong. Siapa yang mau menerima challenge itu menyanyikan ini? Coba bareng-bareng aja ya biar adil ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay, oke. Dan mungkin sebagai pertanyaan terakhir ya dari Kak Iren untuk kalian semuanya, kenapa sih Pancasila harus dilestarikan bagi warga negara dan juga kaum milenial? Mungkin dari Santi dulu, singkat aja, kalau bukan kita siapa lagi? Gitu sih. Oke, dari Sinta, Pancasila itu adalah jati diri kita. Jadi
orang luar tahu Indonesia itu karena Pancasila juga itu. Jadi Pancasila haruslah dilestarikan. Oke, yeay, mantap, luar biasa banget ya. Makasih banyak nih untuk Nilo Sintayani ya, selaku anggota KNPI Buleleng, dan juga Loh Putu Santi Yuli Astiti selaku Semeton Jegek Bagus Buleleng 2020. Buat kamu juga makasih banyak untuk yang bertanya ya. Nanti kita sharing-sharing pulsa deh. Dan juga untuk yang masih mau ikutan kuis, nanti ikutin. Pokoknya terus dengerin Pro 2 RRI Singaraja Suara Kreativitas. Saya Irana Mora. Saya Sinta. Saya Santi. Pamit dari ruang dengar kamu semuanya dan salam kreativitas. Bye. Bye.